Halo teman-teman semua, selamat datang di Ngoding Himah, ngobrol daging bareng Himah. Hari ini saya, Fitra Sojari Sewa, akan memandu ngoding perdana ini dengan tema Scholarship Sharing. Get scholarship and make your dream come true. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang dimana beliau ini adalah alumni dari Tazkia yang berkesempatan untuk melanjutkan studinya di Durham University, United Kingdom. Oke, langsung saja mari kita sapa orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Bazari. warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bazari enaknya dipanggil gimana nih, Kak? Boleh Kak Azhar atau Bazari boleh juga. Kak Azhar aja ya, oke. Kak Azhar, kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa ya, Kak? Kalau sekarang di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Ya. sebagai analis satu pasar modal syariah. Oh, analis ya. Iya. Oh. Kalau boleh tahu nih, Kak, latar belakangnya Kakak ini dulunya gimana sih remajanya sehingga bisa dapet yang namanya beasiswa ya? Oke, mungkin sedikit cerita ya tentang mungkin sedikit flashback pengalaman dulu. Jadi memang kalau dari dulu itu memang saya sukanya ibaratnya berkompetisi ya. Berkompetisi, kemudian juga ikut kegiatan-kegiatan dan dulu punya cita-cita ketika masuk Tazkia inginnya jadi lulusan terbaik satu. Kemudian setelah itu juga saya juga punya target kalau bisa setelah lulus itu melanjutkan studi S2. Jadi studi S2 di kampus yang dituju. Jadi sudah dari semenjak lulus langsung set goals. Pokoknya saya mau ke sana, kemudian mungkin jalannya tetap berliku. Jadi jalan gak selamanya mulus. Ada tantangan karena nggak langsung kuliah. Lalu setelah itu mencoba mengambil beasiswa dan alhamdulillah dapat dan bisa lanjut kuliah S2 dengan beasiswa dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi Kakak ngambil beasiswa ini emang kemauan Kakak dari dulu apa ada dorongan juga? Ya, memang pengen dari dulu karena waktu di semester akhir di Tazkia sempat dapat informasi mengenai beasiswa untuk keluar negeri. Ada beberapa sebetulnya. Mungkin nanti kita sambil cerita ya, ada beberapa beasiswa apa aja yang ada di Indonesia untuk mengambil master ataupun S2 ya di dalam ataupun di luar negeri. Jenis-jenis beasiswa. Ya, betul. Nah, jadi beasiswanya ini sebetulnya sangat banyak tersedia baik untuk mereka yang mengambil master ataupun magister ya kalau Indonesia, magister di dalam negeri ataupun ambil master di luar negeri. Seperti itu, banyak sekali. Jadi waktu di semester akhir dan pas awal-awal lulus itu coba cari-cari info, ikut kadang-kadang ikut pameran pendidikan, ikut scholarship sharing. Ya seperti ini juga modelnya, lihat-lihat. Tapi kalau mungkin dulu belum pernah podcast, kalau datang langsung ke seminar, onsite ya yang ada di Jakarta atau di daerah Bogor dan sebagainya. Dan itu menjadi salah satu tujuan utamanya kayak. Jadi setelah lulus S1 ini ibaratnya untuk melanjutkan kuliah S2 ini karena ingin mencari ilmu yang lebih dalam lagi. Karena mungkin merasa masih kurang nih untuk menghadapi dunia kerja, untuk menghadapi tantangan setelah kuliah S1 serasa masih kurang. Nah, kemudian juga saya itu ingin karir yang lebih baik. Itu wajar kan. Jadi setelah lulus S1 mencoba bekerja lebih dahulu waktu itu di Business Fellow di Bank Indonesia. Melihat bahwa prospek karir itu lebih baik misalnya jika sudah jenjang master misalnya minimal atau sudah S2. Nah, itu yang saya lihat. Kemudian juga bukan hanya jenjang karir itu juga tapi juga networking. Nah, networking ini juga tentunya paling penting ya setelah lulus dari kuliah S1 ini banyak networking itu yang menjadi satu hal penting yang bisa membuka kita ke opportunities, banyak peluang-peluang yang bisa kita raih. Nah, itu beberapa hal itulah yang ibaratnya meneliti saya untuk tetap mengejar cita-cita untuk melanjutkan S2 ya. Gitu. Setelah Kakak lulus dari Tazkia, Kakak mempersiapkan beasiswa itu gimana sih toolsnya itu? Jadi mulai dari lembaga misalnya atau skor TOEFL. Jadi kalau untuk setelah lulus dari Tazkia, mungkin sebelum lulus ya, itu saat itu di semester akhir coba mengambil semacam persiapan bahasa.
Ya, persiapan bahasa Inggris, dan itu sebetulnya itu masih rencana-rencana sangat awal ya. Jadi rencana awal sebetulnya, jadi setelah lulus baru saya coba menyusun rencana. Jadi rencana yang cukup rinci, misalnya apa sih yang harus dilakukan ABCD. Jadi ibaratnya membuat to-do list lah, simpelnya membuat to-do list apa aja yang harus dilakukan, mencari info sama program kampus seperti apa. Nah kemudian setelah itu cari-cari info beasiswa juga. Jadi cari-cari info beasiswa, apa beasiswa yang tersedia buat waktu itu, karena emang tujuannya dari awal ingin kuliah di luar negeri. Nah itu carinya info-info master untuk S2. Jadi dari beberapa info seri-seri scholarship dari seminar tuh coba-coba cari info tuh apa aja beasiswa yang tersedia. Kemudian sama syarat-syaratnya apa aja. Jadi syarat beasiswa ini apa sih? Oh ternyata syaratnya bahasa ini. Kemudian beasiswa Fulbright, atau beasiswanya AS, atau beasiswanya CVT, syaratnya ini. Nah dari situlah kakak mencoba melihat bahwa memang persiapan bahasa itu penting. Persiapan bahasa itu mungkin bagi yang S2 atau master. Nah jadi S2 itu yang paling penting itu adalah persiapan bahasa terlebih dahulu, mempersiapkan kemampuan kita secara individu untuk mengejar skor yang diminta oleh penyedia beasiswa. Jadi kayak misalnya kalau LPDP syaratnya kan S2 itu kalau luar negeri IELTS 6,5 atau TOEFL minimal 510. Atau kalau misalnya di chevening berapa dan sebagainya. Nah itu yang dicari ya. Nah kemudian juga selain itu juga lihat apa aja syarat pendaftarannya selain itu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya mau daftar di beasiswa ini harus nyiapin berkas ini ABCD. Nah itu kayak misalnya nanti kita banyak cerita ya. Mungkin kalau saya bisa banyak cerita tentang LPDP juga. Nah kemudian selain itu juga misalnya yang paling penting adalah rencananya nanti studinya S2 itu seperti apa sih? Mau ngambil spesialisasi apa? Karena kan kalau S1 mungkin masih agak general. Nah nanti kalau S2 misalnya mau spesialisasinya di sini. Mau spesialisasinya di misalnya kalau di S2 saya waktu itu ada spesialisasi mau ngambil bisnis manajemen syariah, atau mau ngambil spesialisasinya di keuangan syariah, tapi spesialis di mana misalnya di pasar modal, spesialisnya di perbankan syariah, atau spesialisasi di industri halal. Nah itu juga kadang-kadang, itu yang menjadi ibaratnya apa yang ingin dituju. Nah nanti dipersiapkan juga. Jadi setelah bahasa tadi disiapkan juga apa yang akan dikejar, penjurusannya apa, atau mau ibaratnya minat yang paling kuatnya itu apa. Nah itu kemudian juga setelah itu semua diperoleh, nah itu nanti tinggal otomatis menjalankan itu ya proses persiapan bahasa. Ada yang kursusnya IELTS 1 bulan, macam-macam. Ada yang waktu itu saya ngambil kursusnya cukup lama, sekitar 2 bulan lebih. Tapi setelah kerja, jadi ambilnya ya sambil kerja, tapi habis itu juga pulang kerja langsung kursus beasiswa terus itu. Nah setelah itu baru nanti mengambil tes realnya, misalnya kalau mau dalam negeri bisa ambil TOEFL, ataupun kalau luar negeri paling enaknya tuh IELTS ya. Nah setelah itu baru nanti kalau udah dapat, ibaratnya langsung ketika tes kan kadang-kadang ada yang langsung dapat nilai yang diinginkan ya. Ada yang kalau nggak dapat otomatis terus berusaha lagi nih, perbaiki lagi. Nah kalau sudah dapat itu bahasa, ibaratnya sudah persiapan bahasa itu udah selesai, udah dapat skor yang diinginkan, terus dari sisi rencana studinya juga sudah jelas. Nah setelah itu baru deh langsung proses daftar beasiswa. Jadi ibaratnya persiapan dokumen itu penting banget. Persiapan dokumen itu karena rata-rata ya sama pemberi beasiswa itu punya syarat dokumen-dokumen tertentu yang itu memang harus kita siapkan. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk, deadline-nya akhir Agustus, baru disiapin awal Juli, Pak. Mepet banget. Nah, jadi kan tadi ada persiapan bahasa dulu, ada persiapan proposalnya dulu, kemudian kita searching tentang kampus yang dituju, benar-benar detail. Benar-benar harus paling nggak menguasai lah. Ketika misalnya ditanya, berapa sih lama belajarnya di kampus itu, berapa lama, berapa bulan atau berapa tahun, kemudian jurusannya apa aja, mata kuliahnya apa aja, dosen-dosennya siapa aja gitu. Terus kalau tinggal di sana nanti bagaimana, sudah nggak familiar dengan tempatnya, kemudian
Misalnya kalau di beberapa pemberi siswa, coba mereka kadang-kadang iseng juga udah tahu belum berapa tuition fee atau apa ya, STP ya bahasanya ya. Ya, maksudnya SPP-nya berapa? Nah ini sama nggak dengan Indonesia? Nah itu kan pasti tahu tuh detail. Jadi kira-kira udah dapat gambaran itu semua, kita udah yakin bisa tuh daftar. Jadi misalnya daftar, proses daftar, dan apa namanya biasanya tuh kalau bisa yang jelas jangan mepet ya. Ya jangan mepet, persiapannya tadi saya bilang kalau bisa, kalau saya dulu itu persiapannya kurang lebih sekitar hampir setahun. Mulai dari persiapan bahasa kan otomatis ngambil ibaratnya tadi kurs bahasa Inggrisnya, mungkin supaya lebih yakin ya, mungkin biar lebih yakin, biar lebih prepare untuk bahasa, kemudian juga nyusun proposal tadi. Nah itu paling enggak setelah sampai nanti daftar kampus dan daftar beasiswanya ini kurang lebih sekitar itulah. Butuh persiapan yang padat. Ya persiapan, jadi ibaratnya ini bukan seakan-akan lari sprint ya, atau SKS, sistem kebus malam bukan. Jadi ini adalah maraton. Jadi kita menentukan pace kita, berapa cepat kita bisa berlari, kita sambungnya berapa. Kalau misalnya sambil bekerja otomatis pace-nya berbeda dengan yang yang memang setelah fresh grade langsung mencoba daftar beasiswa. Nah ini berbeda dengan yang sudah kerja, otomatis pace-nya akan berbeda, kemampuan kita juga ngatur waktu akan berbeda. Nah kita tentukan sendiri kira-kira kalau misalnya kita sambil bekerja persiapannya, butuh waktu sekian nih. Nah itu yang penting tuh. Jadi setelah itu daftar beasiswa, lalu otomatis ngikutin gimana prosesnya. Kalau misalnya LPDP, ada syaratnya, ada prosesnya ABCD. Nah itu dipersiapkan dengan baik. Nanti panjang lagi nih. Masih dengan tools ya Kak. Ini kira-kira lembaga selain LPDP, kan makan di LPDP ya? Iya. Selain LPDP ada nggak kira-kira? Banyak sebetulnya. Nah kemarin saya coba melihat atau mencoba bersih-bersih juga waktu setelah lulus, sampai juga sekarang sih saya juga masih aktif cari-cari ya info-info beasiswa. Sekarang apa aja sih? Ternyata selain LPDP itu ada banyak, ada namanya Fulbright, itu untuk beasiswa ke Amerika Serikat biasanya. Kemudian juga ada AAS, Australia Award Scholarship, itu untuk beasiswa ke Australia. Kemudian ada namanya Chevening. Nah Chevening ini dia beasiswa ke Inggris juga. Nah ini kalau yang tadi ya ada Fulbright ke US, AAS ke Australia, Chevening ini ke UK, hanya di Inggris saja. Kemudian juga ada DED namanya, ini ke Jerman. Terus ada Monbusho itu ke Jepang, sama ada Khazanah, terus juga sempat nyari-nyari info tentang beasiswa Khazanah ini di Malaysia. Nah ini beberapa profesor. Ada juga Erasmus namanya. Nah ini kalau dulu Erasmus Mundus, kalau sekarang namanya Erasmus Plus ingat saya. Nah itu penyedia beasiswa S2, dan memang untuk beasiswa S2 itu sangat banyak sekali. Dibanding memang kalau S1 mungkin belum terlalu banyak, tapi kalau S2 ini ibaratnya kayak jual gorengan lah. Ada di mana-mana. Tinggal mau ngambil beasiswa yang apa di negara apa. Nah, jadi kita tinggal nyari aja. Gorengannya ini kualitasnya ini. Ada sertifikasi halalnya. Ada syaratnya ini gitu. Ya jadi itu. Masih terkait tentang ini ya Kak, lembaga ya. Semisal lembaga pasti ada persyaratannya ya Kak ya. Tentang personal branding Kak. Kira-kira besar nggak pengaruhnya? Personal branding ya. Jadi kalau personal branding itu sebetulnya kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, personal branding sebetulnya belum terlalu signifikan. Nah, namun itu bisa menambah ibaratnya confidence kita saat nanti persiapan menghadapi proses seleksi beasiswa ya. Dan khususnya ini saat menghadapi namanya wawancara. Wawancara tuh yang sangat nanti kita bisa menunjukkan bagaimana kita tujuan kita seperti apa, kemudian apa yang ingin kita raih di masa depan, apa yang ingin kita tuju, kita mau jadi apa, kemudian sudah tahu belum kelebihan atau kekurangan. Kita minusnya di mana, kita plusnya di mana. Nah itu semua nanti bentuk pengalaman saya sebelumnya juga. Nah itu kurang lebih seperti itu. Dan itu bisa sangat membantu saat proses yang tadi sifatnya wawancara, karena saya sebagian besar beasiswa itu pasti ada wawancara. Walaupun ada yang kalau misalnya tes tulis, ada yang pakai tes tulis, ada yang enggak, ada yang pakai tes komputer, ada yang enggak. Tapi kalau wawancara sebagian besar ya
Karena setiap pemberi beasiswa mereka ingin melihat seperti apa sih calon yang akan mendapatkan beasiswa, personalitinya seperti apa. Kemudian dia punya view atau enggak, apa yang dia tuliskan ini kira-kira betul nggak sih yang dituliskan dengan apa yang diucapkan gitu. Kemudian yang jelas adalah kira-kira dalam wawancara ini si calon penerima beasiswa ini kira-kira mampu nggak nih untuk ibaratnya menyelesaikan kuliahnya. Kadang otomatis menjadi satu tantangan sendiri, apalagi kalau kuliahnya di luar. Karena far from home, keluar dari far from home ya, tapi no way home nggak ada. Jadi hanya far from home saja, dan itu insya Allah dengan kita bisa meyakinkan si interviewer bahwa kita walaupun jauh dari negara asal dari Indonesia, tapi kita insya Allah bisa mampu mengejar target yang ingin diraih dan juga sesuai dengan visi ya, tentunya biasanya visi dan misinya daripada si pemberi beasiswa. Kita nggak ngomongin soal ini doang ya Kak, gimana sih cara dapetin beasiswa, tapi ketika dapat beasiswa gimana cara survive di negeri orang ya Kak? Jadi betul. Itu salah satu pertanyaan penting ya Kak. Jadi gimana sih Kak, misalnya mungkin ada yang namanya common problems buat mahasiswa Indonesia di luar negeri gitu, misalnya culture shock atau mungkin ada language barrier. Mungkin seperti Kakak di UK kan Inggrisnya pakai British ya Kak ya, mungkin susah gitu di lidah Asia gitu kan, atau susah juga didengar gitu. Itu gimana tuh Kak? Apa solusinya gitu? Ya mungkin sebetulnya tadi pentingnya persiapan bahasa seperti itu. Jadi ketika sedang ingin persiapan beasiswa itu sekaligus persiapan bahasanya sesuai dengan kampus yang dituju. Jadi kalau misalnya memang targetnya nih, misalnya kalau case-nya nih S2-nya ke negara dengan berbahasa Inggris, atau mungkin bahasa Inggrisnya agak beda. Nah itu seperti di British kan, kadang pronunciation-nya dia beda dengan yang di US. Nah itu otomatis mencari tempat kursus atau yang persiapan bahasa yang dia tuh logatnya tuh paling enggak di sana native yang pengajarnya native English atau dia tahu lah bagaimana British accent. Itu yang penting juga. Nah kemudian tadi betul tuh culture shock, tapi sebenarnya bukan cuma culture, kemudian body shock juga. Karena kita negara tropis, kita ini adalah orang tropis yang coba hidup di negara subtropis. Itu sangat bisa di banyak rekan-rekan atau rekan-rekan seangkatan juga yang berangkat itu banyak juga bukan cuma culture, tapi juga dari sisi fisik ya. Atau shock kita langsung datang misalnya datang pas winter. Kalau datang pas winter di sini biasa kita cuma pakai ya gini aja ya, cuma pakai baju segala macam, lengan panjang atau lengan pendek santai, kadang-kadang nggak pakai jaket biasa. Tiba-tiba di sana harus full armor, harus pakai shawl, pakai hoodie, pakai jaket tebal, pakai sarung tangan dan sebagainya. Itu menjadi satu tantangan tersendiri sebetulnya. Dan itu satu. Kemudian yang tantangan kedua juga adalah homesick ya. Homesickness itu homesicknya mungkin kalau di Indonesia agak berbeda. Kalau di Indonesia mungkin kalau homesick bisa pulang ya, gampang. Tinggal kalau kebetulan rumahnya dekat, tinggal pulang naik kendaraan atau naik pesawat atau naik apa. Kalau di negara non jauh di sana itu kan mesti melewati ribuan kilometer dan itu nggak mudah gitu. Nah itu yang menjadi satu tantangan. Kalau ada saya tantangan terbesar itu juga selain saknya daripada sisi fisik, kemudian juga culture, tapi juga dari sisi kedekatan dengan keluarga yang ada di Indonesia. Nah itu menjadi itulah tantangan yang biasa, tapi lambat laun. Nah itu kita bagaimana nanti kita di sana beradaptasi nanti bisa. Kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi itu yang sangat penting ya. Jadi kalau mungkin yang teman-teman sudah terbiasa kuliahnya jauh, nah ini sudah ibaratnya mungkin dari sisi homesick udah dilatih ya saat kuliah. Nah mungkin nanti tinggal culture-nya saja, penyesuaian sama mungkin secara fisik aja. Udah, selain itu insya Allah semuanya mudah. Apalagi kalau misalnya kita ke negara yang memang ini penting, yang cukup banyak penduduk muslimnya. Nah ini penting banget. Jadi mungkin sebelum itu juga saya coba lihat survei kira-kira di sana itu mudah nggak sih nyari makanan halal? Oh mudah nggak sih mencari tempat ibadah?
Nah, kemudian untuk komunitas muslim ada nggak sih? Nah, itu coba-coba aja juga kadang-kadang. Itu mungkin bisa jadi satu cerita yang menarik saat interview beasiswa, karena ini bisa menunjukkan bahwa kita emang sudah carinya dengan cukup detail. Oh, ternyata di situ itu nanti kira-kira kamu misalnya bagaimana menghadapi culture shock. Oh, saya untuk culture misalnya saya sebagai orang beragama Islam, saya sudah tahu misalnya di sana nanti ada tersedia untuk makanan halal. Oh, tempat ibadah ini tersedia. Oh, saat nanti saya ada kesulitan, saya ada komunitas muslim di sana atau komunitas Indonesia seperti komunitas mungkin pelajar ya. Timbulan Pelajar Indonesia atau PPI, atau misalnya ibaratnya semacam komunitas orang-orang yang tinggal di sana, nah kayak gitu. Masih ngomongin survive belajar di luar negeri nih Kak. Iya. Setiap orang pasti ada titik terendahnya nih Kak. Oh iya. Kira-kira apa sih titik terendahnya itu? Iya, waktu itu memang waktu yang terendahnya itu mungkin lebih saat saya kuliah S2 itu di luar sana, itu kebetulan dapat kabar orang tua sakit. Sakitnya cukup serius, dan sementara di sana harus berjuang waktu itu mendekati ujian, ya otomatis itu menjadi suatu pikiran tersendiri. Ya betul, karena yang tadi saya sampaikan, kita nggak bisa langsung pulang nggak bisa. Kita harus bersabar, dan itu mungkin jadi satu tantangan sendiri ya. Dan itu yang satu. Kemudian kedua, mungkin saat-saat dimana kalau di luar itu kita menghadapi kondisi iklim yang berbeda. Jadi kalau di Indonesia kita bisa merasakan matahari sepanjang tahun. Di beberapa negara belum tentu kita bisa merasakan matahari, bahkan lebih dari sebulan 2 bulan. Itu yang sangat menjadi satu tantangan juga, dan itu kadang-kadang terbawa suasana. Jadi ketika suasana gloomy, suasana lainnya pun gloomy. Ya, jadi gimana mungkin suasana itu terbawa kali ya. Mood gitu ya. Iya, terbawa mood juga. Oke, mau menggali lebih dalam lagi tentang LPDP Kak. Oh iya, boleh. Gimana sih mungkin apakah bentuk menggali tentang tesnya gitu, atau seleksinya gimana, atau hubungan kita dengan LPDP-nya gimana sih ntar kalau dikabarin udah lulusnya? Ya, mungkin sebelum itu saya ingin cerita dulu tentang jenis-jenis beasiswa LPDP ya. Nah, kalau jenis-jenis beasiswa yang ada di LPDP itu ada beberapa kategori sebetulnya. Jadi ada namanya istilahnya beasiswa afirmasi, kemudian ada juga beasiswa targeted group, sama beasiswa yang umum atau reguler. Nah, kalau yang beasiswa afirmasi ini itu ibaratnya beasiswa yang ditujukan untuk beberapa persyaratan atau mungkin kondisi-kondisi ya. Jadi seperti misalnya dari daerah-daerah 3T, terluar, terbelakang, sama misalnya termiskin. Kan ada tuh daerah-daerah yang memang daerah miskin, atau daerah yang cukup terbelakang di pedalaman, atau yang di terluar, misalnya di perbatasan-perbatasan Indonesia. Itu saat ini menjadi salah satu fokus negara kebetulan. Jadi supaya yang merasakan atau memperoleh beasiswa itu bukan hanya mereka yang tinggal di kota-kota besar saja, yang melek informasi, yang banyak terpapar informasi, tapi juga yang terluar ataupun daerah-daerah termiskin terbelakang ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang juga cukup banyak penyandang disabilitas. Jadi yang memperoleh beasiswa itu, atau ibaratnya dia punya chance. Jadi jangan sampai misalnya punya kekurangan dari sisi fisik misalnya atau apa, itu ada juga dari sisi LPDP ini dia beasiswa untuk mereka yang penyandang disabilitas. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang selain itu juga untuk mereka yang memang kurang mampu. Nah, secara ekonomis, mungkin kalau di luar tuh ada namanya mereka yang mendapatkan beasiswa bidik misi ya. Jadi bidik misi yang memang mereka itu berasal dari keluarga kurang mampu. Mungkin mereka tinggal di kota-kota besar. Namun walaupun tinggal di kota besar, tapi belum tentu ekonominya sejahtera. Nah, itu jadi menjadi salah satu afirmasi ya. Dan mungkin kalau di Taskia yang dari Papua juga, nah itu juga termasuk mendapatkan kategori beasiswa afirmasi dari LPDP. Nah, ini beasiswa afirmasi ini biasanya persyaratannya itu tidak seketat beasiswa yang umum, yang reguler, dan juga kuotanya lebih banyak.
Jadi ibaratnya persaingannya itu tidak seketat mereka yang bersaing secara reguler. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada juga yang kedua, ini namanya beasiswa targeted group. Nah, beasiswa targeted group ini mereka yang mungkin TNI, Polri, atau mungkin yang sudah jadi PNS. Kalau mungkin belum jadi PNS, ini juga misalnya nih teman-teman yang di HIMA ya, di Business Management ini kan mungkin dididik untuk menjadi wirausaha, wirausaha kan. Nah, jadi ini juga kebetulan LPDP itu sekarang karena harapannya mereka setelah nanti ngambil kuliah itu mereka bisa kembali ke Indonesia membuka lapangan kerja atau berwirausaha. Nah, itu kan karena itu yang bisa salah satu menggerakkan roda ekonomi. Nah, para wira swasta ini. Nah, jadi itu yang menjadi sekarang targeted group LPDP saat ini. Nah, kemudian juga yang bersifat sains mineral, metalurgi, sains mineral yang mungkin yang mereka yang memang kuliahnya di jurusan sains atau teknik ya, bukan yang ekonomi mungkin. Nah, kemudian yang terakhir juga di targeted group itu kalau nggak salah ada pendidikan kadar ulama. Nah, ini mungkin yang ingin jadi ulama atau mereka yang berasal dari pondok-pondok pesantren itu juga ada. Dan yang terakhir baru beasiswa reguler yang umum. Yang ini saingannya ketat, syaratnya cukup tinggi. Nah, ini yang ada di LPDP dan dia ibaratnya syaratnya reguler seperti biasa dan juga ada di kategori beasiswa umum ini itu namanya beasiswa PTUD. Perguruan tinggi utama dunia. Nah, ini yang kalau kuliahnya di top 10 atau top 20 dunia kayak ya sekelasnya Oxbridge, Oxford Cambridge, Harvard, MIT, Caltech dan sebagainya. Nah, itu yang beriswa PTUD, perguruan tinggi utama dunia. Nah, itu yang tentang beberapa scholarship programnya dari LPDP. Nah, kemudian juga apa aja sih sebetulnya yang di cover di LPDP itu sebetulnya sangat banyak ya yang di cover di LPDP, baik dari sisi biaya pendaftaran kampusnya. Ini juga di cover. Kemudian tadi yang jelas SPP atau tuition fee ya. Nah, SPP kan nggak mungkin dibayarin sama tapi harus bayar sendiri. Nah, ini di cover juga tuition fee. Kemudian juga ada beberapa tunjangan untuk buku, untuk kita beli buku. Bisa untuk membeli buku-buku referensi yang membantu kita untuk menjalankan perkuliahan di sana. Nah, kemudian juga ada yang di cover itu untuk penelitian atau tesis dan disertasi. Saya juga dulu sempat mengajukan tuh untuk penelitian misalnya, karena penelitiannya misalnya di Indonesia. Kan kita mesti balik nih ke Indonesia. Nah, otomatis diajukan juga bagian dari LPDP itu mengcover untuk penelitian tesis atau disertasi. Jadi ketika misalnya tesis kita mau di Indonesia, kita mau ke daerah-daerah terpencil, kita butuh survei dan sebagainya, itu bisa. Kemudian juga seminar internasional. Nah, ini juga kita selama di kuliah misalnya walaupun yang LPDP dalam negeri juga ya sama dan juga di luar negeri itu kita bisa berkesempatan untuk mengikuti seminar yang ada di negara lain. Waktu itu saya sempat mengikuti seminar di Turki, kemudian juga di Korea Selatan. Nah, ini berbicara tentang ekonomi syariah dan industri halal itu kita punya chance di sana melalui beasiswa LPDP. Mereka membiayai kita untuk mengikuti seminar-seminar internasional atau call for paper ya biasanya. Nah, kayak gitu. Kemudian dan yang terakhir juga yang gak kalah pentingnya ada dana pendukung. Karena ya tadi kita otomatis jauh, misalnya kalau yang di luar negeri ya jauh dari rumah, jauh dari orang tua. Kemudian juga kalau di luar mata uangnya berbeda, selisihnya dengan rupiah jauh nih. Nah, itu dibantu juga dengan dana pendukung seperti biaya hidup, kemudian juga biaya kedatangan untuk tempat tinggal, living cost, kemudian juga asuransi. Nah, itu penting banget karena kalau di luar negeri kan nggak ada BPJS ya, nggak ada BPJS kesehatan. Nah, jadi ada beberapa negara yang misalkan kita ambil asuransi tertentu untuk kita sebagai pelajar di sana, kalau ada apa-apa ini tercover. Kemudian sama kalau yang sudah nikah, kalau mungkin ngambil S3 itu juga ada tunjangan keluarga. Itu yang di cover sama LPDP. Jadi gimana sih Kak jurusan yang kira-kira peluangnya tuh besar gitu? Oke. Jurusan yang peluangnya cukup besar ya. Jadi kalau sekarang di LPDP itu mungkin berbeda dengan yang waktu dulu saya ikuti. Memang kalau dulu ada jurusan-jurusan prioritas lah bahasanya. Jadi kayak jurusan pendidikan kedokteran, dokter spesialis atau sains, teknik, atau ekonomi lingkungan dan sebagainya. Nah, kalau sekarang
di LPDP itu modelnya di kampus-kampus yang dituju itu ada jurusan-jurusan yang memang di cover oleh PDP atau misalnya kalau di mungkin untuk yang PTUD ya, perguruan tinggi utama dunia, itu lebih banyak semua jurusan biasanya di cover. Jadi bisa mau jurusan apapun selama di kampus itu bisa. Ada beberapa universitas atau kampus itu yang hanya jurusan tertentu saja. Nah, maka otomatis kita hanya bisa daftar di jurusan tersebut, nggak bisa di jurusan yang lain. Nah, itu modelnya kalau sekarang di LPDP. Lanjut lagi ke ini Kak. Jadi kompetisinya itu gimana sih Kak? Misalnya strateginya itu gimana sih dalam menghadapi para kompetitor di sana gitu? Maksudnya kompetitor itu dari sisi beasiswa, kita daftar beasiswa atau saat kuliah? Kita daftar kuliah. Ya, atau gimana atau dua-duanya? Iya, dua-duanya. Oke. Mungkin yang untuk yang LPDP dulu ya. Kalau yang untuk LPDP, misalnya daftar LPDP ataupun ya, biasanya itu yang jelas adalah yang pertama kita tunjukkan bahwa kita itu mampu. Sebisa mungkin kita tuh aktif, nggak apa ya, ibaratnya kalau di kampus tuh jangan kupu-kupu lah. Iya. Masih ada nggak istilah kupu? Masih ada ya. Masih ada. Kuliah pulang. Tapi kalau kita mungkin bisa lebih aktif di kegiatan lain yang sifatnya non ekstrakurikuler, betul, organisasi ya, intinya kayak semacam ya kuliah rapat atau kuliah kajian, kuliah diskusi ya. Gitu. Jadi kita bukan hanya di kelas saja, tapi juga kita aktif di kegiatan non akademis. Itu nilai plus, benar sekali. Jadi nilai-nilai plus itu yang akan ada. Jadi kita menunjukkan bahwa kita ini selain kita fokus kuliah memang, tapi kita juga bisa menyimbangkan dengan kegiatan atau kehidupan non perkuliahan. Karena kan hidup nggak selamanya kuliah aja. Nah, jadi ada juga yang kegiatan sifatnya non akademis yang kita ikutin, misalnya di kampus, ikut band, aktif di BEM, ikut aktif di lembaga kemahasiswaan, ikut aktif di kelompok-kelompok apa. Nah, itu yang juga menjadi salah satu mungkin pertimbangan ya, saya nggak tahu kalau detailnya seperti apa, namun juga bisa dikatakan itu ada nilai plus. Misalnya kita aktif di BEM sebagai ketua apa, ketua divisi apa, atau jadi presiden BEM-nya sekalian, nah atau kayak gitu. Nah itu otomatis ada nilai tambah. Dibandingkan mereka yang hanya kuliah saja dan hanya berkecimpung di kelas atau tidak aktif di ikut, atau mungkin misalnya nggak ikut organisasi tapi aktif di kegiatan sifatnya lomba-lomba non akademis. Nah, jadi kayak misalnya saya emang nggak ikut rajin organisasi tapi saya rajin ikut kegiatan-kegiatan non akademis, perlombaan, apa misalnya ikut pekan ilmiah nasional atau mungkin olimpiade apa atau mungkin lomba apa, nah yang di luar yang sifatnya non akademis. Jadi itu seimbang, balance. Nah, karena harapannya mungkin di luar itu, karena kan kita membawa nama Indonesia ya. Kita bukan dilihat lagi sebagai saya Bazari berasal dari Bengkulu atau dari Bogor, bukan. Saya berasal dari Indonesia. Pasti ditanya, misalnya kamu berasal dari mana? Saya berasal dari Indonesia. Nama saya ini, saya berasal dari Indonesia. Nah, ketika kita aktif di kegiatan sifatnya non akademis, kita kan juga bisa tahu bahwasanya budaya Indonesia seperti apa sih. Dan ketika kita di sana kuliah, kita juga bisa ikut aktif di organisasi di sana, mewarnai, mengenalkan Indonesia. Nah itu karena kan udah rahasia umum lah ya. Orang lebih tahu Bali dibandingkan Indonesia. Betul. Nah itu jadi itu mungkin ibaratnya itu salah satu nilai plus kita ya saat berkompetisi dengan kandidat-kandidat yang lain. Kita aktif di organisasi, tapi juga kita aktif di perkuliahan. IPK-nya kalau bisa tinggi. Nah, mungkin buat teman-teman yang sekarang masih menjalin perkuliahan nih, mumpung belum selesai, kejarlah dua-duanya. Jadi di kelas aktif, jangan sering bolos. Betul. Di kelas aktif juga, kemudian di luar kelas aktif juga di organisasi. Ya itu memang berat sih, pasti berat. Tapi justru dengan kita kita menunjukkan bahwa kita mampu nih dua-duanya. Kuliah juga bisa, aktif di non perkuliahan juga bisa. Nah ini menjadi suatu nilai plus bahwa ibaratnya kita tuh punya nilai tambah dan kita tuh siap untuk berjuang dengan apapun kondisinya. Karena itu kan pasti karena tadi ya far from home, susah untuk akan beradaptasi juga kalau kita kurang banyak kegiatan, kita kurang banyak bersosialisasi di luar perkuliahan. Seperti itu. Nah itu mungkin yang bagaimana compete with others candidate ya di LPDP persiapan. Nah kemudian kalau yang di luar
di negara tujuan sana sebetulnya mungkin kalau saya berkaca di Inggris lah misalnya ya. Nah itu sebetulnya kita tuh lebih kepada compete with ourselves. Jadi lebih kepada kita tuh seberapa baik sih kita daripada dari sebelumnya. Semester ini dengan semester ke depan kita masih lebih baik atau enggak? Karena nggak ada ini sih ya. Mungkin kalau di ibaratnya nggak ada rankingan tuh nggak ada sih. Jadi nggak ada rankingan, tapi memang tetap ada awards buat mereka yang memperoleh nilai yang baik, IPK yang baik, kemudian menulis tugas akhir yang research yang baik. Nah itu juga mendapatkan nilai tambah. Ya, alhamdulillah kemarin waktu kuliah di Durham, alhamdulillah bisa menjadi lulusan terbaik di jurusan kemarin sendiri. Jadi gimana sih caranya? Itu kita tadi aktif di kelas juga. Kalau bisa saat lecture di sana menyampaikan materi, kita sebisa mungkin menggali info-info dan kritis. Kemudian saat persiapan ujian itu benar-benar mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nggak ada sistem kebetulan, nggak ada. Karena memang tadi pasti maraton. Dan kita dituntut untuk memahami dengan dalam materi apa yang disampaikan. Nggak cuma misalnya pilihan ganda ABCD, nggak ada. Jadi kita lebih benar-benar nalar kita dipakai. Bahkan waktu ujian misalnya satu pertanyaan saya bisa nulis 2-3 halaman sendiri gitu, untuk menunjukkan bahwa kita tuh bisa menalar, kita bisa menangkap apa maksud dari pertanyaan ini. Dan kita elaborasi dengan apa yang disampaikan oleh our lecturer atau dosen kita, profesor kita di kelas gitu. Balik lagi ke tentang lembaga ya Kak. Kata Kakak kan tadi pasti ada wawancara ya. Iya. Boleh Kak di ini tips and trick misalnya. Oke. Wawancara itu mungkin Kakak tentang soalnya gitu atau boleh. Apa aja yang dipertanyakan oleh mereka gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang wawancara ya, yang jelas itu biasanya juga di beberapa pemberi beasiswa termasuk LPDP, Chevening, AS itu ada ibaratnya mungkin kalau di LPDP misalnya esai yang menggambarkan tentang kesuksesan dalam hidup atau mungkin rencana ke depan seperti apa. Nah itu diupayakan benar-benar tulis dengan sesuai dengan apa yang ini ya, ibaratnya jangan sampai kita tuh bertopeng dengan ada topeng. Maksudnya kita tuh tapi jadilah diri sendiri. Jadi kita merasa apa sih kesuksesan dalam diri kita itu, apa yang bisa kita definisikan sebagai sukses gitu. Jadi misalnya saya sukses karena saya punya cita-cita meraih ini, dan alhamdulillah selama ini bisa meraihnya dengan berbagai macam perjuangan yang berliku-liku, dengan tantangan yang ada. Nah, itu salah satunya, dan itu nanti biasanya akan dikonfirmasi, minta diceritakan kembali oleh wawancara. Kita ingat nggak nih apa dengan apa yang kita tulis? Jangan-jangan ditulisin orang apa enggak nih? Kan tahunya gitu kan. Ini jangan dijokiin sama orang. Nah, tapi kan dengan wawancara kita nggak ada contekan, nggak ada apa-apa. Kita harus benar-benar prepare. Pure. Dan ketika kita menulis sendiri, otomatis kita juga tahu apa yang kita tulis. Dan bahkan kita bisa elaborasi lebih jauh saat diwawancara. Jadi kita bisa menggambarkan lebih jauh kepada para interviewer, kepada para pewawancara, bahwa ini yang apa kita tulis ini memang benar-benar terjadi dalam hidup kita. Kemudian kita bisa jelaskan lebih dalam lagi kepada si pewawancara. Nah, dan juga misalnya ada beberapa pertanyaan mungkin tadi yang kalau sifatnya kayak sebelum sifatnya step wawancara, administrasi nulis tadi, atau mungkin kalau di Chevening menjawab pertanyaan, nanti juga saat di wawancara akan ditanyakan kembali. Karena kita kan nggak tahu apa yang kita tulis tadi yang sebelumnya. Nah itu benar-benar kita harus kuasai. Kemudian juga tadi ya mungkin beberapa pertanyaan yang wawancara misalnya, kenapa sih alasannya memilih kampus ini? Misalnya apa sih alasannya memilih kampus katakanlah Harvard? Kenapa sih memilihnya MIT? Kenapa sih memilihnya di kampus itu? Kan kampus itu tuition fee-nya mahal, SPP-nya mahal. Negara itu nggak punya cukup dana untuk membiayai kamu ke sana gitu. Gimana cara menjawabnya? Nah itu kita harus latihan. Kenapa sih kita itu layak untuk mendapatkan beasiswa ini dengan dibayarkan dengan biaya yang cukup mahal? Bahkan ada yang kalau nggak salah biaya per tahunnya aja kuliahnya lebih dari 1 miliar. Nah untuk tuition fee-nya aja, SPP-nya aja. Nah kenapa sih kita layak untuk mendapatkan beasiswa ini dan kita layak untuk dibiayai? Karena kita misalnya kita nanti setelah ini misalnya, kita akan berkontribusi lebih jauh dengan mendapatkan ilmu dari kampus ini. Nah, kemudian kenapa milih kampusnya tadi? Kemudian misalnya apa sih
yang akan kamu lakukan setelah nanti lulus kuliah. Kontribusi yang akan kamu lakukan apa? Kontribusi itu mungkin bukan dalam hal yang besar ya. Kadang-kadang kontribusi kecil yang kita lakukan itu berarti, tapi itu memang benar-benar apa yang ingin kita lakukan. Dan itu bukan kontribusi sifatnya melangit ya. Jadi bukan yang melangit, tapi justru kontribusi yang real, nyata dan membumi. Nah itu yang justru dicari gitu. Kemudian kita juga punya visi. Kita setelah ngambil beasiswa ini, lalu nanti dapat gelar dan lulus, itu kita mau arah apa? Kita mau arahnya kemana di masa depan? Kita mau spesialis di bidang apa? Apakah memang dengan kita mengambil jurusan ini di kampus ini bisa membantu kita mencapai visi tersebut? Nah, jadi itu menjadi satu hal yang penting juga. Dan tadi ya mungkin beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan yang tadi mungkin yang tadi sampaikan di awal, dari A to Z tentang kampusnya. Mata kuliahnya, jurusannya, kemudian tentang kota di mana kita akan tinggal, seperti apa suasananya, itu kita benar-benar harus tahu. Kemudian juga selain itu juga misalnya mungkin ada pertanyaan sifatnya menjebak ya. Kalau dulu mungkin ada jebak, kenapa sih harus di negara luar negeri? Kenapa nggak ada negeri aja? Itu banyak sekali yang akhirnya mungkin akhirnya ragu, akhirnya oh iya seharusnya saya dalam negeri aja gitu. Tapi mungkin dengan kita yang memang mampu dan kita yakin bahwa dengan di kampus itu kita punya keyakinan bahwa kita akan mendapatkan ilmu yang lebih. Bahwa dengan kita kuliah di sana itu ilmunya akan lebih bermanfaat. Kita bisa membawa ilmu-ilmunya ke dalam untuk nanti berkontribusi kepada bangsa setelah kembali. Ataupun misalnya di beasiswa di Seven ini misalnya, dengan kita ambil jurusannya di kampus ini yang mana itu tidak ada di Indonesia, jurusannya kita bisa membawa ilmu yang baru atau pengalaman yang baru yang bisa kita bawa ke negara asal kita atau ke dimana kita bekerja sebelumnya untuk bisa meningkatkan lagi kontribusi kita gitu. Nah dan mungkin juga ada beberapa tanya kayak misalnya kenapa sih ambilnya LPDP nggak beasiswa lain? Kenapa tuh LPDP aja? Kenapa nggak, kan ada beasiswa yang lain dari negara ini? Itu banyak tuh gitu. Atau mungkin misalnya kenapa kamu ngambilnya beasiswanya hanya LPDP dan luar negeri? Kenapa nggak ada negeri aja tadi ya? Nah misalnya kayak gitu-gitu. Itu yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu dipersiapkan. Dan biasanya mungkin enaknya kalau kita punya rekan yang sebelumnya sudah dapat beasiswa, kita coba sharing-sharing sama dia, mentor atau mungkin kita mock up gitu ya, ibaratnya mock up wawancara, kita saling berdiskusi. Nanti setelah itu teman kita bisa ngasih kita feedback. Kiranya tadi jawabannya kayaknya udah cukup nih. Kayaknya tadi jawabnya kurang pas nih, kamu masih terbata-bata, belum yakin. Nah, karena kan bisa kelihatan tuh dari gestur kita, dari pandangan kita, dari ucapan kita. Kan itu bisa kita latih. Jadi jangan sampai mau wawancara ngeblank aja. Misalkan latihan selain latihan dengan teman, bisa juga latihan dengan kaca dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang mungkin kita yakin nih kita ngobrol dengan teman, tapi kita kadang-kadang belum yakin saat berbicara dengan diri sendiri. Nah kita masih ragu dengan diri kita sendiri juga saat bercermin. Nah itu kan mungkin yang bisa dilatih ya seperti itu. Jadi gini Kak, kan Kakak melanjutkannya di UK ya, United Kingdom, yang dimana UK itu dia menggunakan pound sterling ya, awalnya betul. Yang kita tahu pound sterling itu cukup tinggi ya Kak. Gap antara pound sterling dan rupiah itu jauh, betul jauh ya. Jadi itu gimana Kak, gaya hidupnya itu kira-kira gimana kalkulasinya? Mungkin ini sepertinya saya ceritakan dari di awal tadi ya, mungkin saat yang tentang shock tuh. Nah itu juga mungkin ini menjadi salah satu shock bagi kita. Terutama mungkin yang belum pernah ke luar negeri sebelumnya, atau jangan-jangan bahkan baru pertama kali nih karena LPDP kuliah ke luar negeri baru pertama kali. Nah mungkin tipsnya adalah kalau memang kita melihat selalu menghitung nih, kalkulasikan dengan rupiah, otomatis akan berat. Nah gimana caranya? Kita paling tidak mengkalkulasikannya itu dengan berapa banyak kita peroleh dari scholarship-nya. Nah, misalnya kalau dari PDP kita dapatnya 1.000 pound sterling. Nah, 1.000 pound sterling ini kira-kira cukup untuk sebulan nggak? Nah, dengan misalnya kalau sehari itu dia hidup kurang lebih antara 10 sampai 20 pound sterling sehari untuk hidup, dari makan, kemudian transportasi ke kampus dan sebagainya. Nah, ini justru lebih dari cukup bahkan. Jadi mungkin jangan terlalu banyak kalkulasi dengan rupiah. Mungkin tipsnya. Jadi biar kita nggak pusing sendiri, kita kalkulasinya dengan apa yang kita peroleh setiap bulan. Misalnya kita peroleh setiap bulannya
the cost dari beasiswanya katakanlah misalnya 500 pound sterling. Oh berarti kita harus kalkulasikan per hari itu kita spendingnya berapa banyak. Iya. Nah ini juga termasuk dari sisi ini ya financial planning. Iya. Jadi kita memplanningkan oh kira-kira kalau kita tuh seharian tuh kita makan berapa sih, Iya. habisnya maksimal. Kemudian kita untuk transportasi kita habisnya berapa sih dianggarkan. Nah kadang-kadang itu juga ada tips-tipsnya. Kalau misalnya kalau saya dulu ya misalnya nih contohnya kalau belanja itu di supermarket cari yang mungkin diskon otomatis. Kita sebagai mahasiswa kita tahu diri. Jadi misalnya cari yang harganya tidak terlalu mahal, yang standar-standar saja. Kemudian kalau misalnya untuk transportasi kadang-kadang ada ibaratnya student price atau ibaratnya harga trip untuk mahasiswa tuh berbeda dengan yang umum. Bisa jauh lebih murah. Jadi misalnya bisa beli yang paket sebulan 30 pound sterling untuk keliling kota selama 1 bulan. Jadi itu lebih dari cukup bahkan. Jadi kita bisa menghemat banyak dari sana. Yeah. Jadi kita ibaratnya mungkin ya saat nanti sampai di sana mungkin kalau itu nggak perlu disimpan di sini karena mungkin saat nanti sampai di sana kita banyak sharing dengan teman-teman yang sudah lama tinggal di sana. Jadi kita bisa sharing dengan teman-teman dari PPI. Otomatis mereka punya banyak tips dan trik kan bagaimana nih kalau misalnya mau survive selama sebulan di sini kita berapa sih spendingnya maksimal. Kemudian mana sih tempat-tempat yang ibaratnya ramah untuk mahasiswa gitu. Atau misalnya di mana sih kita bisa membeli barang-barang yang kualitasnya oke, tapi harganya tidak terlalu mahal. Nah gitu-gitu kita bisa banyak tanya dengan rekan-rekan sama PPI. Nah kebetulan waktu dulu juga saya di Durham di PPI, aktif juga di PPI Perhimpunan Peraja Indonesia di Durham. Dan kita sama apa yang kita dapatkan misalnya dari sebelumnya dari angkatan sebelumnya juga kita sampaikan kepada mereka-mereka yang baru datang. Kalau misalnya mau beli makanan yang halal tuh di mana tuh? Nah, kita kasih tahu di mana. Kalau misalnya kita mau ke Masjid Nur, masjid tuh rutenya ke sini loh. Iya. Kalau misalnya mau beli baju-baju di mana sih gitu. Yang kira-kira bisa untuk kita selama tinggal di sana gitu. Nah, itu banyak tips dan trik tuh biasanya dari masing-masing PPI ya. Jadi tuh mungkin tuh itu bisa next. Jadi setelah setelah kita dapat beasiswa lalu dapat kampusnya insya Allah tinggal nanti persiapan nih ibaratnya pre-departure. Nah itu biasanya kalau di Indonesia kayaknya sepertinya sih setiap tahun masih ada ya. Ada namanya pre-departure briefing dan itu biasanya diadakan oleh embassy atau kedutaan besar negara-negara yang di mana kita akan menuju kuliahnya. Jadi kayak misalnya dari US Embassy mereka sering adakan setiap tahun pre-departure briefing untuk mereka yang akan melanjutkan kuliah ke US. Atau dari UK Embassy, dari Australian Embassy. Itu sering kali ada. Jadi dipertemukan dengan dubes besarnya yang dubes besar negara luar yang ada di Indonesia. Kemudian juga mungkin mereka mengasih beberapa tips dan trik, kemudian bagaimana apply visa dan sebagainya. Nah itu prosesnya bisa nanti sambil jalan ketika sudah dapat beasiswa dan sudah dapat ibaratnya letter of acceptance atau semacam surat menyatakan bahwa kita sudah terima sebagai mahasiswa di kampus negara yang dituju gitu. Nah yang terakhir nih Kak, terakhir dan paling penting, kira-kira saran buat teman-teman yang mau ngambil beasiswa. Oke, saran bagi teman-teman yang akan mengambil beasiswa, mungkin dari bukan cuma mahasiswa dari jurusan MBS ya, Indonesia Syariah, tapi juga mungkin rekan-rekan Taskia. Yang pertama adalah persiapkan sebaik mungkin. Jika ingin melanjutkan studi S2 dan ingin mendapatkan beasiswa, persiapan sedini mungkin, sejauh mungkin. Persiapan tuh nggak ada yang ibaratnya salah ya, karena semakin matang persiapan kita, maka semakin besar kemungkinan kita bisa memperoleh beasiswa. Itu yang pertama. Jadi kita harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari, set our goals, itu paling penting. Itu penting banget. Jadi goals kita apa? Set apa yang harus kita capai, apa yang harus kita lakukan step by step-nya untuk mencapai tujuan itu. Jadi untuk mendapatkan beasiswa S2, apa yang harus kita lakukan? Dari sisi persiapan bahasa, dari sisi persiapan akademis, dari sisi persiapan mental juga dan sebagainya. Nah ini persiapan dari sekarang. Kemudian nggak ada salahnya teman-teman aktif juga di organisasi. Ya organisasi itu penting. Bahkan saya ingat dulu waktu wawancara beasiswa juga, kegiatan sosial apa sih yang kamu ikuti? Kegiatan volunteering apa sih yang kamu ikuti? Ada nggak yang kamu ikuti? Nah, jadi kita misalnya aktif kegiatannya dengan
misalnya dengan lembaga zakat, atau mungkin kita aktif di lembaga-lembaga sosial kemanusiaan, itu juga menjadi suatu suatu hal yang bisa kita ikuti selama masih menjadi mahasiswa nih. Masih menjadi mahasiswa kan banyak banget tuh opportunity buat jadi volunteer, ikut aktif di lembaga-lembaga kemanusiaan gitu, itu juga bisa. Lalu selanjutnya setelah itu juga kalau bisa nih misalnya dari sekarang kita tentukan goals kita tuh ke depan mau seperti apa sih. Kita mau menjadi pure akademisi kah, atau kita ingin menjadi wirausaha kah, kita ingin berwira swasta kah, atau kita ingin berkarir ya di perusahaan atau di industri misalnya, seperti apa. Nah jadi itu beberapa hal mungkin bisa menjadi saran ya. Jadi aktif-aktiflah di kuliah dan juga aktiflah di luar kuliah. Jangan sampai hanya kuliah pulang. Aktiflah di manapun dan sebisa mungkin raih nilai juga yang baik. Ya kan otomatis dengan kita menunjukkan kita bisa aktif di non akademis dan juga aktif di akademis, kita bisa dua-duanya, dan si pemberi beasiswa akan lebih yakin dengan kemampuan kita. Gitu. Sebenarnya saya masih mau lanjut ngobrol ya. Iya. Tenggat waktu ya sudah mencapai batas. Ya. Terima kasih kepada Kakak Bazari, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Sekian dari kami pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di ngoding selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.